Ternyata, Oh Hyun-woo diperlakukan buruk ada sebabnya. Dia memberitahu atasannya tanpa memberitahu Pak Park terlebih dahulu. Dan semenjak itu, perlakuan Pak Park kepada Oh Hyun-woo mulai berubah. Oh Hyun-woo juga mengingat ketika Pak Park membalas email spam itu, yang membuat Han-so terkejut. Kemudian, Oh Hyun-woo memperlihatkan email spam itu, di mana tautan email itu mengarah ke dark web, yang memperjualbelikan informasi secara ilegal. Ternyata benar, Pak Park menjual informasi Jaebeam ke pasar gelap. Setelah itu, Han-so memperlihatkan sesuatu yang ia temukan kepada Pak Shin, dengan menjelaskan arti dari angka-angka itu. 4 angka pertama, 0513, adalah tanggal demonstrasi, dan angka lainnya mungkin harga informasi tersebut, dengan harga mulai $50 juta hingga $55 juta. Dengan kode DD berarti bertransaksi langsung. Tapi Pak Shin tidak mempercayai itu, karena ketika ditanya tentang buktinya, Han-so tidak bisa menjawabnya. Ternyata, sebelumnya Pak Shin telah memberitahu Presdir tentang perundungan di tempat kerja. Tapi Pak Presdir tidak melarang Pak Shin untuk menyelidiki dengan alasan setelah demonstrasi Jaebeam dilakukan. Shin berpindah ke tempat rapat. Pak Lee pun mempresentasikannya jika Jaebeam merupakan manajemen proses konstruksi dengan kecerdasan buatan, yang membuatnya bisa menghemat biaya dari setiap proyek. Daewon pun tidak setuju dengan program Jaebeam ini, karena di lapangan, situasinya tidak segampang itu. Dengan dikuranginya pegawai, bisa membuat kualitas proyek menurun. Pak Shin pun menyelidiki tentang Pak Park, sehingga dia menemui seseorang yang bernama Pak Kim Jung-won. Kita panggil aja Pak Kim. Pak Shin menemuinya untuk bertanya tentang saat Pak Kim bekerja di sistem pohon. Di sisi lain, Han-so dan Yeon-woo masih menyelidiki tentang email spam itu, sehingga dia menyelinap ke kantor untuk mengecek komputer Pak Park untuk mencari buktinya. Sesampainya di sana, Han-so langsung mencari buktinya. Tapi ketika Han-so bisa mengakses komputernya, ada notif yang masuk ke HP-nya Pak Park, yang langsung menelpon tim keamanan JU Construction. Han-so pun menemukan apa yang dia cari, yang mana benar jika Pak Park membagikan informasi tentang demo Jaebeam ke dark web secara ilegal, tapi belum bisa mengecek sepenuhnya. Keamanan di sana langsung menghampiri Han-so, yang membuatnya ingin langsung pergi, tetapi dilarang oleh orang tersebut karena Pak Park sedang di perjalanan dan akan menemuinya. Han-so dan Yeon-woo pun ditahan di sana, sampai di mana Pak Park datang. Han-so langsung menghampirinya dengan mengatakan jika dia sudah menemukan bukti di komputer milik Pak Park. Pak Shin dan Pak Lee pun datang. Lalu Han-so ingin membuktikannya jika Pak Park menolong Yeon-woo ada alasannya, sehingga Han-so memperlihatkan email yang ada di komputernya Pak Park. Tetapi, ketika Han-so ingin membuktikannya, ternyata link yang tadi bisa dibuka, sekarang malah tidak bisa diakses, yang membuat Pak Shin marah dan mengeluarkan Han-so dari semua proyek tim audit. Di tempat lain, Pak Shin memarahi lagi Han-so, karena Han-so tidak becus menyelidikinya, padahal dia sudah memberitahu Han-so untuk menyelidikinya secara diam-diam. Ternyata kemarin, Pak Shin bertemu dengan Han-so di suatu tempat yang tidak terjangkau CCTV, karena yang akan dia bicarakan merupakan topik yang sensitif. Pak Shin juga sebenarnya mencurigai kebocoran di tim pengembangan teknologi, tetapi bukan Pak Park yang dia curigai, melainkan Lee Ji-hoon manajernya. Pak Shin menceritakan jika sebelumnya di kantor pengembangan teknologi, dia menemukan suatu kejanggalan. Ia mengetahui jika di kantor itu harus menggunakan kertas khusus untuk menghindari informasi yang dibawa kabur keluar, di mana kertas yang digunakan adalah kertas yang beratnya 100 gram. Tapi di ruangan Pak Lee, Pak Shin melihat banyak kertas, yang mana berkas itu ditulis di kertas yang beratnya cuma 80 gram. Sehingga jika Pak Lee membawa kertas itu keluar, alarm keamanan tidak akan berbunyi, dan itulah yang membuat Pak Shin mencurigainya. Pak Shin juga menyuruh Han-so untuk menyelidiki Pak Park secara diam-diam. Mengingat perkataan Pak Shin kemarin, Han-so hanya bisa meminta maaf atas kecerobohannya. Pak Shin menanyakan apa yang Han-so temukan di sana. Han-so mengatakan jika Pak Park mengunggah sampel demo Jaebeam ke dark web untuk menunjukkannya kepada calon pembeli. Keesokan harinya, Pak Shin menemui Pak Presdir. Dia memberitahu Pak Presdir jika seseorang dari tim pengembangan teknologi telah membocorkan teknologi kunci Jaebeam, dan yang membocorkannya manajer itu sendiri, manajer Lee Ji-hoon. Mendengar itu, Pak Presdir kaget, karena manajer Lee Ji-hoon lah yang menyarankan untuk memperketat keamanan di kantor pengembangan teknologi Jaebeam. Pak Presdir pun menyuruh Pak Shin untuk menyelidikinya secara diam-diam. Tetapi Pak Presdir meminta satu hal, demonstrasi teknologi Jaebeam
harus berjalan lancar, karena penjualan masa depan perusahaan ini bergantung pada J-Beams. Pak Shin kembali ke ruangan tim audit. Sesampainya di sana, Yeon-seo meminta izin untuk menyelidiki tentang kebocoran teknologi J-Beam, sehingga dia menemui tim pengamanan informasi. Yeon-seo menanyakan, apakah ada seseorang yang pernah melakukan kesalahan sekecil mungkin? Orang itu menjawab, jika ada satu orang yang sering melanggar peraturan, juga tidak pernah menyerahkan alasan melepaskan stiker keamanan. Beralih ke Pak Lee yang akan pergi dari kantor JO Construction, tapi di luarnya terlihat Han-seo yang ingin membuntutinya Pak Lee. Lalu setelah menerima telepon dari telepon umum, Pak Lee langsung pergi menggunakan taksi. Sebelum Han-seo mengikuti Pak Lee, dia menelepon Pak Shin terlebih dahulu untuk memberitahukan situasinya sekarang. Ternyata, Pak Lee memasuki area perdagangan internasional Sungil. Di dalamnya, Han-seo masih membuntutinya, hingga Han-seo melihat Pak Lee sedang menemui seseorang dan melakukan transaksi. Setelah itu, Han-seo membuntuti seseorang yang telah bertransaksi dengan Pak Lee, hingga Han-seo ketahuan oleh orang itu dan langsung dipukul. Tapi ketika akan memukulnya kembali, Pak Shin datang dengan menahan lengannya dan langsung meringkusnya. Setelah melihat bukti itu, Pak Shin menyuruh Han-seo untuk melapor ke polisi dengan alasan penyerangan. Shin berpindah ke Pak yang sedang mengerjakan proyeknya untuk demonstrasi nanti. Melihat jamnya yang sudah menunjukkan jam 3 pagi, Pak mematikan komputernya dan pergi. Tapi saat hendak memasuki lift, di sana sudah ada Pak Shin dan Han-seo dan menyuruh Pak untuk mengikutinya untuk wawancara. Setelah di ruang wawancara, Pak Shin menanyakan apakah Pak dirundung oleh Pak Lee atau tidak. Mendengar itu, Pak diam saja karena memang dia dirundung oleh Pak Lee. Dengan kedok memujinya dan memotivasinya. Ternyata sebelumnya, saat dimana Pak Shin menemui seseorang, dia mencari tahu tentang Pak Lee. Yang mana di kantor sebelumnya, Pak Lee juga merundung para pegawainya, sehingga banyak pegawainya yang mengundurkan diri. Kembali lagi ke saat ini, Pak Shin mengatakan, jika ini bukan penyelidikan perundungan di tempat kerja, melainkan kebocoran teknologi inti J-Beams, dan Pak lah sebagai kaki tangannya. Tentu, mendengar itu Pak membantahnya, hingga Yeon-seo memberikan daftar pelanggaran peraturan keamanan. Jika Pak sudah melanggarnya 2 kali. Melihat mereka bertiga terus menyudutkannya, Pak melakukannya karena alasan pribadi. Pak bergabung dengan perusahaan pada usia tua, dan dirinya dipromosikan lebih lama dari orang lain. Dan 2 tahun lalu, ketika dirinya yakin akan dipromosikan menjadi manajer tim pengembangan teknologi, Pak Lee yang lebih muda darinya bergabung, menyatakan jika Pak Lee akan segera menjadi eksekutif. Dan Pak Lee mengatakan jika Pak akan menjadi manajer, jika Pak menuruti perintah Pak Lee. Mendengar itu, Pak Shin menyuruh Pak untuk menjawabnya dengan bijak. Jika itu akan menentukan apakah tim audit akan percaya bahwa Pak tidak bersalah atau melaporkannya ke polisi begitu penyelidikannya telah berakhir. Tentu mendengar itu, Pak hanya mengiyakannya. Lalu, Pak Shin menjelaskan tentang rencananya. Jika Pak Lee akan menyerahkan teknologi J-Beams ke makelar di lokasi presentasi. Dan dari awal acara hingga akhir, Pak Shin ingin Pak melaporkan jika dia melakukan hal yang tidak biasa. Keesokan harinya, demonstrasi J-Beams pun dilaksanakan dengan diawali pembukaan dari Pak Presdir, lalu dilanjutkan presentasinya oleh Pak Lee, manajer tim pengembangan teknologi. Saat presentasi itu berjalan, Han-seo yang sedang memantau folder J-Beams itu kaget ketika ada seseorang yang masuk ke penyimpanan di mana proyek J-Beam itu disimpan. Seketika itu juga, Han-seo menyalakan lampu di tempat itu yang membuat semua orang heran. Melihat itu, Pak Presdir memarahi Han-seo. Tapi di sini, Pak Shin langsung bangkit dan berjalan ke dekat Presdir, di mana Pak Shin ingin menanyakan apa yang sedang dia lakukan kepada seorang reporter di sana. Melihat itu, Pak Lee langsung turun dari panggung dan menghampirinya. Pak Lee sangat marah dengan apa yang dilakukan Pak Shin. Pak Shin meminta waktu untuk menjelaskannya kepada Presdir. Lalu Pak Shin mulai menginterogasi reporter itu. Kenapa dia tidak menulis sebaris pun artikel? Dan kenapa kamera itu hanya menuju ke layar di atas, bukan ke Pak Lee? Reporter itu tentu menyangkalnya, tetapi Pak Shin mulai menyudutkannya dengan mengatakan bahwa dia adalah makelar untuk membeli J-Beams yang dijual Lee Ji-hoon. Lalu Pak Shin kembali menjelaskan jika Pak Lee membocorkan versi demo J-Beams dan menghubungi pembeli di dark web. Namun, versi demonya belum selesai dan membuat kesepakatan dengan menampilkan bagian yang kurang dalam demonstrasi ini. Pak Lee berusaha menyangkalnya,
Tetapi Pak Shin langsung membantahnya dengan mengatakan jika 5W dan 1H adalah kata sandi cloud-nya. Maklar itu menyamar sebagai reporter, memakai kata sandi itu untuk menerima J-Beam sesuai janji. Dengan pedenya, reporter itu memberikan laptopnya untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah maklar. Tapi siapa sangka Pak Shin langsung menutup laptopnya karena maklar ini tidak mengunduh J-Beam di laptop ini karena dia tahu kalau tim audit sedang mengawasinya. Dia mengakses cloud tapi tidak mengunduhnya agar tim audit bingung. Mendengar itu, Pak Lee kesal karena kerja keras di perusahaan ini tapi diperlakukan sebagai mata-mata hingga ia pun bersiap pergi dan mengambil barang-barangnya. Tapi sebelum dia pergi, Pak Presiden menghentikannya dengan mengatakan jika Pak Lee tidak bersalah maka lanjutkanlah demonstrasinya. Pak Shin juga mengatakan bahwa Pak Lee hanya punya satu pilihan, yaitu mengaku bersalah atas kejahatannya dan dipenjara. Tapi tetap saja, Pak Lee masih menyangkalnya, hingga Pak Shin merebut tasnya dan mengatakan Pak Lee sudah tahu jika Papak dan dirinya merencanakan sesuatu, lalu mengambil tumbler yang ada di tasnya. Meski Pak Lee membawa tumbler ini tidak pernah meminumnya. Kenapa? Karena tumbler ini bukan tumbler biasa. Setelah menyadari pertukaran melalui cloud itu berbahaya, Pak Lee memindahkan file itu ke alat penyimpanan berbentuk tumbler yang sudah disiapkan sebelumnya. Pak Lee mengusulkan metode transaksi berbeda dengan sinyal yang dijanjikan sebelumnya. Jadi maklar ini tidak mengunduhnya. Pak Shin yakin jika J-Beam ada di dalam tumbler ini. Mendengar semua penjelasan itu, maklar itu pun berlari keluar ruangan. Diikuti Pak Lee yang mengambil tumblernya. Sehingga Pak Shin dan para petugas keamanan berlari mengejar mereka. Berbeda dengan maklar itu yang berlari keluar, Pak Lee malah berlari ke ruangan tim pengembangan teknologi dan berusaha merusak server J-Beam dengan menyiramkannya air. Setelah itu, dia bergegas masuk ke ruangannya. Tepat di ruangannya, Pak Lee menghapus semua file yang ada di komputer itu. Pak Shin pun datang. Dia berusaha membuka pintunya, tetapi pintu itu dikunci oleh Pak Lee, sehingga membuat Pak Shin mendobraknya. Bersama notif yang berhasil menghapus file J-Beam, Pak Shin berhasil masuk ke ruangannya. Lalu Pak Lee mengambil tumbler itu dengan niatan akan membuang tumblernya keluar. Melihat Pak Presiden juga memasuki ruangannya, Pak Lee mengancam mereka dengan mengatakan jika tumbler ini satu-satunya J-Beam di dunia ini, karena Pak Lee sudah menghapus semua program di server ini. Mendengar itu, Pak Shin menyuruh Papak untuk memeriksanya. Ternyata benar apa yang dikatakan Pak Lee jika semua programnya sudah dihapus. Dengan wajah kecewanya, Pak Presiden meminta Pak Lee untuk tidak memperburuk keadaan ini dan akan mempertimbangkannya. Dengan pikiran jika Pak Presiden akan membutuhkan dirinya, Pak Lee mengatakan bahwa program J-Beam yang asli ada di kepalanya dan di tumbler ini hanyalah salinan. Sehingga Pak Lee membuang tumbler itu keluar jendelanya dan tumbler itu pun hancur beserta chipnya, yang membuat Pak Lee langsung ditangkap oleh petugas keamanan di sana. Tentu semua itu membuat Pak Presiden sangat marah, kecewa, bercampur aduk karena proyek J-Beam yang selama ini ia nantikan berakhir seperti ini. Setelah kejadian itu, Papak meminta maaf kepada semua anggota tim pengembangan teknologi. Dia mengakui kalau dirinya bersalah karena mengikuti perintah manajer Lee Ji-hoon. Papak juga meminta maaf kepada Yeon-woo karena merundungnya. Dia melakukan itu karena dia disuruh oleh manajernya. Beberapa hari kemudian, di ruangan tim audit, Yeon-seo memberitahukan Pak Shin tentang hal buruk yang beredar di internet. Ada satu postingan yang mengutuk JU Construction karena tidak adil dalam menerima pegawai barunya, dan siapapun yang punya koneksi bisa masuk ke JU Construction. Lalu kemudian ada yang menelpon ke Yeon-seo, di mana itu dari perusahaan penyiaran. Mendengar telepon itu dari perusahaan penyiaran, semua orang di ruangan itu langsung meliriknya. Begitupun dengan Pak Shin. Dengan begitu, Pak Shin pun langsung melapor ke Pak Presdir jika dirinya akan menyelidiki tentang perekrutan yang tidak adil. Karena informasi ini sudah menyebar di internet, Pak Presdir menolaknya. Dia menyuruh Pak Shin untuk mengunggah kembali artikel tuduhan palsu itu. Tapi Pak Shin dengan tegas tidak bisa melakukan itu. Dia tetap harus menyelidikinya, karena bagaimana jika memang itu terjadi di perusahaan ini. Kemudian, tim audit pun melakukan rapat, di mana Pak Shin mengatakan untuk mengamankan dokumen terkait perekrutan tahun 2022. Hanseo dan Yeon-seo pun dikecualikan dalam kasus ini. Lalu, tim audit pun mulai menyelidiki tentang kasus ini. Setelah mendapatkan berkas-berkas itu, Bu Oke pun mulai menyelidikinya, di mana ada salah satu informasi yang hilang. Hingga sesaat kemudian, tim audit menginterogasi Hanseo, yang mana berkas yang hilang itu milik Hanseo. Dengan hilangnya berkas itu,
tim audit mencurigai Hanso melakukan kecurangan itu. Tidak tega dengan Hanso, tim audit pun mulai membantunya. Mereka mencari berkas-berkas Hanso yang hilang. Dengan Bu Oke mendatangi tes bakat, tapi tidak menemukan apapun di sana. Saat pasien ingin pergi, Hanso menemuinya dan meminta pasien untuk mentraktir minum. Setelah di tempat minum, Hanso mengatakan apa yang dia ingin katakan. Jika ia mengira pasien sudah saling mempercayainya, tapi pasien di sini ingin netral dan tidak memihak siapapun. Hanso pun meminum minumannya hingga mabuk. Seperti biasa, Hanso kalau sudah mabuk suka berbicara ngelantur. Itu pun sampai di mana dia akan masuk ke dalam taksi. Sesaat kemudian, setelah minum bersama Hanso, pasien kembali ke rumahnya dan dia sedang menonton video Hanso saat wawancara. Ternyata pasien khawatir dengan Hanso, tapi tidak bisa membantunya karena harus menemukan bukti terlebih dahulu. Keesokan harinya, ternyata Pak Mun berhasil menemukan berkas tes bakat milik Hanso. Tentu saja itu membuat Hanso begitu kesenangan, dan ia pun langsung memberitahukan kepada semua tim audit. Begitupun dengan Pak Sin. Tapi Bu Oke curiga, kenapa perusahaan pengujian bilang tidak ada catatan tentang Hanso, sehingga Bu Oke melaporkannya kepada Pak Sin, yang membuat Pak Sin juga mencurigainya. Melihat keanehan itu, Pak Sin melakukan wawancara dengan manajer personalia, Bu Yeon Dae-kyung. Kita panggil aja Bu Dae-kyung. Pak Sin mulai mewawancarainya dengan pertanyaan, apakah Bu Dae-kyung tahu ada masalah dengan sistem tes bakatnya. Tapi Bu Dae-kyung menjawabnya jika itu hanya masalah kecil. Sehingga Pak Sin menjelaskan bahwa manajemen berkas adalah tugas penting di bawah lingkup dirinya. Ini tidak ringan atau sederhana. Sejak Bu Dae-kyung memperkerjakan perusahaan baru 4 tahun lalu untuk melakukan tes bakat, selalu ada masalah dan kesalahan. Dan tim audit akan mencari tahu apakah ada masalah dengan proses seleksinya. Mendengar itu, Bu Dae-kyung menyangkalnya jika personalia memilih memperkerjakan 2 PO sistem sebelum dirinya menjadi manajer. Dan Bu Jeon lah yang menangani arsip yang sudah keluar. Jadi dirinya tidak bisa memastikannya sekarang. Dengan tegasnya, Pak Sin menyuruh Bu Dae-kyung untuk menemukan berkas dari proses perekrutan antara tahun 2020 dan 2023. Dan dokumen mengenai bagaimana Bu Dae-kyung bisa memperkerjakan sistem 2 PO. Di sisi lain, pada malam hari, terlihat Yeon-seo bertemu dengan pamannya, yaitu Pak Dae-won. Tapi tidak disangka ada seorang yang membuntutinya dan memfoto mereka sedang bertemu. Lalu seseorang itu mengunggah fotonya ke forum. Keesokan harinya, Pak Dae-won dan Presdir mengetahui artikel itu, sehingga Pak Sin dipanggil oleh Pak Presdir dan menyuruhnya untuk menyelidiki kasus ini. Lalu, Pak Sin pun mulai memanggil Yeon-seo untuk masuk ke ruangan wawancara. Yeon-seo pun menjelaskan bagaimana bisa dia dekat dengan Dae-won. Ibunya Yeon-seo adalah mantan ART-nya Pak Dae-won. Karena Dae-won menyukai masakan ibunya, Dae-won selalu mampir ke rumahnya untuk memakan masakan ibunya. Dengan begitu mereka jadi dekat. Lalu Yeon-seo juga mengatakan jika Pak Dae-won tidak ikut andil dalam perekrutan dirinya. Mendengar itu semua, Pak Sin menyuruh Yeon-seo untuk keluar. Beberapa saat kemudian, Pak Dae-won mendatangi ruangan audit untuk mencari Yeon-seo, tapi tidak ada, sehingga membuatnya kembali ke ruangannya dengan diikuti Pak Sin untuk mewawancarinya. Tapi Dae-won marah dan menolak untuk diwawancara. Pak Sin pun kembali ke ruangannya untuk menyelidiki kasus ini. Dengan melihat berkas-berkas Yeon-seo dan menonton video wawancaranya, Pak Sin mendatangi Pak Presdir untuk menyerahkan laporannya. Tapi melihat laporannya cuman begitu, Pak Presdir kecewa dan menyuruhnya untuk mundur dari kasus ini. Setelah mendengar bahwa kasus ini diserahkan ke tim audit eksternal, Dae-won pun menghampiri Pak Presdir dengan kesalnya jika dirinya tidak terima kalau Yeon-seo diaudit. Ternyata Dae-won dan Pak Presdir adalah saudara, di mana Dae-won adalah adiknya Pak Presdir. Pak Presdir sendiri melakukan ini semua untuk bisa mengeluarkan Dae-won dari perusahaan. Begitulah Pak Presdir melihat kasus ini merupakan kesempatannya. Keesokan harinya di kantor, tim audit eksternal pun datang dan mulai menyelidiki kasus ini dengan mewawancari Yeon-seo dan Dae-won. Begitupun dengan tim audit internal. Mereka menemukan kecurigaan pada kasus ini karena menurut Pak Sin, jika kasus Yeon-seo cuma pengalihan isu dari kasus yang lainnya. Dengan begitu, mereka mulai mencari bukti-bukti dengan memeriksa berkas-berkas. Selain itu, Dae-won juga ikut menyelidiki kasus ini. Pak Sin pun menemui seseorang dari kantor On Trading. Orang itu bernama Yeon Dae-kyung. Kita panggil aja Pak Yeon Dae. Di mana Pak Sin langsung melontarkan beberapa pertanyaan. Tapi semuanya disangkal oleh Pak Yeon Dae. Hingga Pak Yeon Dae akan pergi.
Datanglah Daewoo. Daewoo pun langsung mengancamnya. Mendengar ancaman itu, Hyundai pun langsung mengaku jika dirinya hanya melakukan perintah dan mengetik ulang nilainya. Dia mengetik ulang ke dalam sistem revisi nilai wawancara yang diberikan Pak Seo kepadanya pada tahun 2020. Mendengar itu, Pak Shin menanyakan nilai siapa yang direvisi. Tapi Hyundai tidak tahu, karena dia hanya mendapatkan nomor kandidatnya, bukan namanya. Tiba-tiba Hanso menelpon Pak Shin jika dirinya menemukan berkasnya. Di tempat gudang berkas itu, Hanso dan Pak Mon langsung mencarinya. Setelah beberapa saat mencarinya, akhirnya Hanso menemukan berkas-berkas itu dan beranjak pergi. Tapi ketika mereka akan pergi, lampunya tiba-tiba mati dan ada seseorang yang menghampirinya. Ternyata seseorang itu ingin mencuri berkas-berkas yang mereka bawa. Ketika mereka akan kabur menggunakan mobil, terlihat mobil Pak Shin menghalanginya, dan Hanso yang berlarian memberitahu Pak Shin jika mereka telah mencuri berkasnya. Pak Shin dibantu Daewoo dan bisa mengalahkan mereka. Setelah itu segera menginterogasinya. Siapa yang menyuruh mereka? Salah seorang pencurinya menjawab, Pak Jung yang menyuruh mereka. Dia adalah rentenir di Jongnam, yang membuat Daewoo langsung menelpon Pak Yang untuk mencari tahu orang yang bernama Pak Jang di Jongnam. Setelah itu mereka pergi dengan Pak Moon sendirian dan membawa mobil. Sedangkan Hanso membawa mobil Pak Shin karena Pak Shin tangannya terluka. Tapi di perjalanan, tiba-tiba Pak Moon menelepon jika dirinya sedang dihajar oleh beberapa gangster. Mendengar itu, Hanso langsung menemui Pak Moon, di mana Pak Moon sedang bersandar dengan luka di kepalanya, dan mengatakan jika para gangster itu telah mencuri berkasnya. Daewoo pun mampir ke rumah Yeon Seo dan mengatakan jangan khawatir jika dirinya akan mengurus itu. Dan di sini diperlihatkan masa lalu Daewoo, di mana dia tengah dipukuli oleh ayahnya. Tetapi Pak Presdir dan saudara lainnya hanya tersenyum melihat itu. Ketika Daewoo sedang bersedih, Yeon Seo kecil datang untuk menghiburnya. Mungkin karena itulah Daewoo sangat peduli dengan Yeon Seo. Keesokan harinya, Daewoo mendapatkan informasi dari Pak Yang. Pak Yang mendapatkan informasi tentang Pak Jung dan beberapa keluarganya. Melihat itu, Daewoo langsung menghubungi Pak Shin. Dan Pak Shin langsung menemui orang yang disebutkan Daewoo, yaitu Bu Jung Hee-yong. Lalu melakukan wawancara di ruangan tim audit. Ternyata, Pak Jung adalah ayahnya Bu Jung. Pak Shin menanyakan beberapa pertanyaan, tapi Bu Jung tidak tahu tentang apa yang dipertanyakan Pak Shin. Setelah itu, Pak Shin pergi ke tempat ketika Pak Mon dihadang gangsternya. Di sana ia melihat-lihat, di mana terlihat mencurigakan ketika beberapa CCTV dirusak. Di sisi lain, Hanso sedang bertemu dengan temannya. Dia ingin temannya membantu dirinya menemukan bukti-bukti itu. Awalnya temannya tidak mau, tapi akhirnya dia memberitahu Hanso clue-clue yang dia temukan. Jika web dia terbuka untuk umum, dan jika mendaftar wajib menggunakan email perusahaan. Identitasnya terdaftar dan diizinkan sekitar pukul 23.30 dan diunggah sekitar pukul 23.50. Disimpulkan, jika pendaftar langsung mengupload selepas dia mendaftar. Dari sini Hanso bisa melacaknya melalui IP email si pendaftar. Tentu Hanso langsung mencarinya dan dia mendapatkan IP itu, yang mana IP itu digunakan di Seongcheon nomor 25 Korea Selatan, dan mengetahui siapa pegawai yang tinggal di rumah itu, yang membuat Hanso langsung menemui orang tersebut, yang ternyata adalah kawannya sendiri, yaitu Pak Mon.